Waktu 2006 Pak Dwi di mana itu waktu itu? Di rumah. Oh, di Melawang sini? Iya, di Melawang. Kalau itu bagaimana waktu itu? Wah, keras banget. Saya pegangan pohon kelapa. Pohon kelapa? Iya, keluar langsung pohon kelapa. Halo Bolo, Sobat Volcano Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Saya sekarang tepat berada di bagian Bukit Mengger atau Mengger Hill di Dusun Kembang Songo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di belakang saya ini ada semacam tugu penanda bahwa di titik inilah kita bisa mempelajari fenomena kebumian, dan barangkali nanti akan kita lihat ada singkapan yang menunjukkan patahan opak atau sesar opak. Dan selain itu, secara sejarah kebumian di tempat ini juga bisa menunjukkan aktivisme atau vulkanisme purba dari masa paling tidak 30 juta atau 20-an juta tahun yang lalu. Dan di sini kita juga bisa mendapatkan gambaran peta geologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sini dari penampakan bumi ini kita bisa melihat bahwa ada dua bagian besar yang kemudian menunjukkan bahwa wilayah ini terbangun oleh aktivis vulkanisme dari masa purba. Yang di sebelah kiri ini adalah bagian dari zona pegunungan andesit tua di wilayah Kulon Progo yang terbentang dari daerah Temon di sebelah sini, kemudian terus sampai di pegunungan Menoreh di utara di sini ya. Tumpeng Menoreh seperti itu berdiri di atas kawasan andesit tua yang membentuk bangunan wilayah Kulon Progo. Nah, kemudian di tengah ini adalah wilayah Kabupaten Bantul, wilayah Kota Yogyakarta, wilayah Kabupaten Sleman, dan tampak sekali bahwa wilayah ini terdiri dari dataran yang merupakan produk sedimentasi atau produk endapan aluvial yang dihasilkan oleh aktivitas Gunung Merapi, baik dari zaman purba maupun Merapi tua dan Merapi muda yang sekarang yang berada di sini. Jadi arahnya itu kalau kita bisa melihat yang ke selatan dari Gunung Merapi ini akan mengisi dataran rendah yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, Sleman di sini, kemudian Kota Yogyakarta. Nah, yang dikasih lingkaran putih putus-putus ini adalah lokasi Bukit Mengger yang ada di Dusun Kembang Songo, Desa Jetis. Dan di tempat inilah nanti kita bisa melihat jejak vulkanisme purba juga dan singkapan yang menunjukkan keberadaan sesar opak atau patahan opak atau opak fault. Dan di sebelah selatan mulai dari Parangtritis, kemudian Imogiri, Mangunan, Gunung Ireng, Ngelanggeran, dan seterusnya, ini adalah jejak vulkanisme purba yang warna coklat ini. Ini adalah bagian dari produk aktivitas vulkanisme purba, terutama dari Gunung Ngelanggeran yang kemudian meninggalkan jejak formasi Ngelanggeran. Di sebelah kanan yang biru ini adalah wilayah Kabupaten Gunung Kidul, dan di sini terkenal dengan produk vulkanisme purba, yaitu formasi Batu Gamping Wonosari atau formasi Wonosari yang berwarna biru. Dan seterusnya kalau kita melihat ke timur, maka kita akan menemukan jejak di wilayah Wonogiri, Sukoharjo, Pacitan, dan seterusnya sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, ini peta geologi Jawa kalau dibentangkan begitu akan kelihatan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan data keterangan. Ini ada formasi Kepek, formasi Wonosari, formasi Oyo, formasi Sambi Betu, formasi Ngelanggeran, formasi Semilir. Ini yang menarik juga nanti karena jejaknya akan ada di wilayah Mengger ini. Dan
Kemudian ada formasi Kebo Buta, formasi Wungkal Gamping, dan seterusnya. Dan ini batuan metamorf. Para geolog kemudian mengenali bahwa formasi Wungkal Gamping ini termasuk bagian formasi batuan yang mengalasi Pulau Jawa. Singkapannya yang paling terbuka bisa dilihat di wilayah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, ini mulai dari Wungkal Gamping, Kebo Buta, Semilir, Kelanggeran ini saling bersilang siur begitu. Kemudian ada formasi Sambi Pitu, formasi Oyo, formasi Wonosari, formasi Kepek, dan kemudian di atas ini sudah masa modern ya, Holosin Resin, masa gunung api modern ya. Termasuk yang di tengah ini wilayah dataran ini adalah produk vulkanisme modern. Nah, ini keterangannya lengkap, dan tempat ini sudah ditetapkan sebagai wilayah geopark ya, geoheritage, yang kemudian menjadi lokasi yang cukup penting untuk studi geologi para mahasiswa peneliti dari berbagai tempat. Dan di sebelah kanan ini sudah penuh dengan rumah atau perumahan, dan di bawahnya pun juga ada perumahan-perumahan yang sudah padat penduduk yang kemudian didirikan di atas formasi kita akan sebut saja dari sekarang formasi Semilir, yang kemudian itu juga menjadi bagian dari menjadi bagian dari sesar opak gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan jalan-jalan di Bukit Mengger ya, dulu ditambang tapi sekarang sudah dihentikan di area ini, dan kita akan melihat dari dekat seperti apa sih sesar opak yang sesungguhnya. Kita akan coba jejaki di bawah sana. Ya, saya sekarang bersama Pak Dwi Mubarudin. Beliau ini warga dari Dusun Blawong, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Desa Blawong ini terkenal karena hampir sebagian besar warganya ini ahli sumur. Nah, sekarang saya ini berada di Bukit Mengger, juga masuk Desa Trimulyo, tapi dusunnya apa Pak kalau sini? Kembang Songo. Kalau sini Kembang Songo. Nah, dusun Kembang Songo tetap sama Desa Jetis. Nah, kenapa di Mengger ini menarik? Karena disinilah mungkin kita ini berdiri di atas blok patahan opak atau sesar opak yang beberapa hari yang lalu sempat menggetarkan wilayah Yogyakarta. Dan kalau kita ingat 2006 itu terjadi gempa besar, yaitu bagian dari aktivitas sesar opak. Nah, saya nanti akan eksplor di tempat ini, termasuk kita akan melihat dari dekat seperti apa sih ciri-ciri atau jejak patahan opak atau sesar opak. Nah, tapi kita pengen tahu cerita Pak Dwi ini. Pak Dwi ini tahu nggak ya tentang sesar opak ini ya? Ya, kurang tahu. Kurang tahu ya. Kalau warga Cuma sini dengar-dengar sini ya, Giripati itu garis patahan patahan opak. itu ya. Tapi kurang tahu. Nah, tahunya juga karena di sini sering dipakai untuk penelitian gitu. Tahu nggak Pak? Ya, sering kan sering cari rumput di sini, nanti tahu tiap hari itu ada anak-anak kuliah ya, rombongan pakai bis, pakai sepeda motor. Oh. Nah, kemarin yang tanggal 27 November itu kerasa seperti apa Pak gempanya kalau di daerah sekitar sini? Kalau saya sih cuma biasa saja, kan beda sama yang dulu kan buanter banget. Kalau kemarin kan cuma ya goyang biasa, tapi enggak sehebat dulu. Tapi kan kerasa ya. Kerasa. Ya. Ada yang barangkali barang di rumah yang goyang-goyang atau geser gitu? Enggak ada. Tank gitu. Ada. Tapi ada yang lari. Oh, dramanya itu ya. Lari karena ya trauma ada ya? Masih ada Pak ya? Ada. Waktu 2006 Pak Dwi di mana itu waktu itu? Di rumah. Di Blawong sini? Iya, di Blawong. Kalau itu bagaimana waktu itu? Wah, keras banget. Saya pegangan pohon kelapa. Pohon kelapa? Iya, keluar langsung pohon kelapa. Waktu di dalam rumah waktu kejadian pagi ya itu ya? Iya, pagi kan. Malam saya jualan angkringan. Terus paginya kan ngantuk saya, habis sholat subuh tidur lagi. Wah, begitu waduh gempa itu hebat banget, langsung lari saya. Kalau nggak lari mungkin ketimpa reruntuhan itu. Rumah Pak Dwi roboh nggak? Runtuh yang apa itu? Atap. Kuda-kuda. Oh, kuda-kudanya ya, runtuh. Kuda-kudanya kan pakai bata. Oh. Tapi rumahnya alhamdulillah nggak apa, cuma retak-retak, tapi nggak sampai ambruk.
Wah, kalau itu baru ya itu ya. Ya, ada yang ambruk juga yang terpasin, tapi banyak yang enggak. Kalau waktu itu orang tahu nggak ini gempa ini karena sesar opak atau patahan opak itu ada tahu nggak ya waktu itu yang 2006? Belum tahu ya. Tahunya kan kemarin itu Gunung Merapi yang meletus. Oh. Tahunya itu kok tiba-tiba ada gempa itu. Karena Gunung Merapi waktu itu ya lagi kan malamnya pada lihat kan dari tempat saya kelihatan. Oh, ke Merapi itu kelihatan merah-merah gitu. Iya. Dan orang kan lihat ya. Orang nyangkanya Merapi. Ternyata kok gempa. Wah, ngeri ya. Waktu itu saya tidak di Jogja sih. Saya warga Jogja tapi merantau waktu kejadian 2006 itu. Saya baru mau main bola pagi itu karena itu sebelum pukul 6 kejadian itu. Main bola tiba-tiba dikabar di sini. Habis itu nggak bisa kontak lagi karena komunikasi kayaknya putus ya. Nah, kalau sekarang kan sudah tahu ya ini soal sesar opak meskipun mungkin secara detail gitu nggak mempelajari ya. Tapi apa yang kemudian biasanya warga lakukan untuk antisipasi Pak? Ini kan kejadian 2006 kemudian kemarin juga sempat mengejutkan gitu. Biasanya apa ya yang dilakukan masyarakat? Apakah suka ada simulasi atau simulasi penyuluhan? Sudah nggak ada. Tapi biasanya pintu itu jarang dikunci. Pintu pertama itu pintu. Siang malam? Ya siang malam, kalau tulisannya siang malam nggak saya kunci. Oh, itu karena itu Pak ya, kalau ada darurat begitu keluar kan langsung bisa buka pintu. Ditutup aja kalau gempa itu kan mesti ngancing pintunya. Iya. Apalagi dikunci kan mesti susah. Jadi pelajaran itu penting ya Pak ya, pelajaran pertama itu ya. Kemarin langsung buka langsung lari. Terus yang lain barangkali perkuatan bangunan kalau rumah ya sekarang diperkuat, dibanyakin tulangnya di situ. Terus di lingkungan Bapak atau di sini itu ada enggak panduan-panduan gitu ya soal bagaimana nanti ada gempa harus ngumpul di mana kayak gitu itu ada enggak ada. Waktu dulu barangkali ada barunya itu setelah tapi sekarang udah enggak ada, udah lupa. Pada hilang juga papan-papannya ya. Ada. Jalur evakuasi, enggak ada itu. Titik kumpul gitu enggak ada. Dan sini udah enggak ada. Dan sudah lama enggak ada ini ya, simulasi gitu ya. Enggak ada, udah lama. Tapi pastinya juga penting itu. Oh iya Pak, itu kan gempa itu kan bisa terjadi kapan saja ya Pak. Enggak ada orang yang bisa memprediksi. Oke Pak Dwi, mudah-mudahan ya kita belajar dari apa yang sudah terjadi dan berharap sih tidak ada yang lebih buruk dari 2006 ya, siapa yang mau kayak begitu. Cuma kan orang mesti sadar bahwa potensinya itu ada, potensi sesar opak aktif, dia punya ya, ini menurut literatur sama ilmu yang dibagikan para orang pintar itu memang potensinya bisa mencapai magnitudo atau kalau dulu orang nyebutnya skala Richter itu 7 ya, malah lebih tinggi. Nah, kemarin tuh hanya 6, kan itu. 6, tapi dangkal. Ya karena dangkal makanya kerusakannya. Nah, potensinya di sini itu katanya bisa lebih dari 7 skala Richter atau magnitudonya lebih dari 7. Nah, kalau udah lebih dari itu dangkal ya kita tidak berharap, tetapi kan antisipasi penting ya. Tapi mantap Pak, bagus betul itu. Rumah tidak kunci. Nah, itu memang antisipasi begitu kejadian karena mau dini hari, mau malam, mau pagi nggak tahu ya kita. Sama lampu gimana kalau lampu? Diterangin. Oh. Dimatiin semua, jadi kan terang. Nah, kalau dulu memang malam pada dimatiin. Kadang ya dulu. Mirip. Iya. Jadi sekarang antisipasinya paling enggak 2 ya Pak, minimal ya. Pintu tidak dikunci sama lampu ditambah tingkat terangnya gitu ya. Oke Pak Dwi lagi mugut atau mencari rumput? Umpan kambing. Apa Pak? Kambing? Iya. Sapi enggak ada? Sapi kan malah enggak melihara ya. Nah, saya mau eksplor di sekitar sini Pak Dwi, lanjutkan. Saya izin untuk lewat-lewat gini Pak. Silakan. Makasih Pak Dwi. Ya.